Nah, jadi pada kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi melalui Meet App Inventor. Nah, yang pertama kita akan membuat template awal ataupun background awal dari aplikasinya. Caranya adalah kita akan menginput sebuah gambar yang sudah kita siapkan. Kita tunggu. Kita cari bahannya, misalnya template awal. Nah, kalian jika ingin membuat gambar seperti ini, kita bisa memanfaatkan aplikasi Canva di HP kita. Lalu, kita akan membuat button di sini, yaitu button mulai. Caranya, kita ke layout, kita tambahkan horizontal arrangement, ininya default, anon, lalu dengan tinggi 45% dan panjang 100%. Setelah itu kita tambahkan kembali dengan panjang adalah 100% dan tinggi adalah 5% saja. Lalu ininya pun none, kita hapus detail visible-nya agar tidak mengganggu. Lalu kita akan menambahkan button, kita tambahkan ini dulu sebelumnya, dengan tinggi adalah automatic dan panjang adalah 17%. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah button mulai di bawah dari kalimat ini. Kita tambahkan gambar. Kita pilih button mulai. Kita upload. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita atur ukurannya dengan tinggi adalah 5 dan panjang adalah 27%. Ini hapus agar tidak mengganggu tulisan di sininya. Nah, ini kita sudah beres membuat template awal dari sebuah aplikasi yang akan kita buat. Lalu kita pindah ke screen selanjutnya, kita akan membuat screen ataupun layar menu. Kita kasih contoh atau kasih nama menu. Kita tunggu. Nah, jika sudah nampak seperti ini, kita akan mengidentifikasi dan juga mengkreasikan sebuah button menu dan juga tampilan dari menu yang akan dibuat. Karena ini mengganggu, kita hapus saja. Nah, pertama kita akan mengupload template menunya dahulu. Dengan cara seperti ini, image, kita upload template menu, kita cari. Nah, ini. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi matematika yang membahas tentang kekongruenan, yaitu submateri tentang matematika kelas 9 sekolah menengah pertama. Lalu, jika sudah template dari menu sudah terupload, di sini saya berencana akan membuat 4 button. Di sini button materi, button latihan ataupun kuis. Di sini ada button tentang dan juga button bantuan. Nah, kita akan membuat buttonnya dengan cara kita tambahkan horizontal arrangement, lalu kita atur ini none dengan tinggi adalah 20% dan panjang adalah 100%. Lalu kita tambahkan kembali ini none dengan tinggi adalah 20% dan ini panjang 100%. Setelah itu kita tambahkan sisi sebelah kiri dengan panjang cukup dengan 13% saja. Setelah itu kita tambahkan button, namanya hapus agar tidak mengganggu. Lalu kita akan menambahkan
gambar dari button materi. Kita upload gambarnya. Nah, ini button materi. Setelah itu kita atur lebar dan tingginya. Dengan tinggi cukup dengan 20% dan panjang adalah 30%. Lalu kita tambahkan kembali horizontal arrangement dengan ukuran cukup dengan panjangnya adalah 15% saja. Setelah itu kita tambahkan button kembali. Kita hapus namanya, teksnya agar tidak mengganggu. Lalu kita akan mengupload button latihan. Nah, lalu kita atur. Ini pun samakan dengan ukurannya ini, yaitu 20:30. 20 dan juga panjang adalah 30%. Setelah sudah beres, lalu kita tambahkan kembali button di bawahnya. Dengan cara kita tambahkan kembali horizontal arrangement. Kita buat spasinya. Ini cukup dengan tingginya adalah 10% dan panjangnya 100%. Lalu kita tambahkan kembali horizontal arrangement. Kita atur panjangnya 100% dan juga tinggi adalah 20%. Lalu ininya non. Lalu setelah itu kita samakan dengan format yang seperti ini. Ini tambahkan kembali, samakan, yaitu ini 13 panjangnya. Setelah itu kita tambahkan kembali button. Kita upload gambarnya. Yang ketiga adalah button tentang. Kita cari, nah ini. Kita atur ukurannya, yaitu 20, ini 30. Setelah itu kita tambahkan spasi lagi seperti ini dengan cara menambahkan horizontal arrangement cukup dengan panjangnya adalah 15%. Setelah itu kita tambahkan kembali button yang terakhir, yaitu button tentang bantuan. Kita upload button bantuan. Dengan tinggi adalah 20% dan panjang juga adalah 30%, menyesuaikan dengan sebelumnya. Lalu ini hapus teksnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari menu. Setelah itu, kita akan membuat template ataupun isi dari button materi, button latihan, button tentang, dan juga button bantuan. Dengan cara kita screen misalnya, kita beri nama materi yang pertama. Nah, kita akan upload materi yang pertama, gambarnya. Nah, ini. Nah, ini adalah materi ataupun halaman pertama dari materi yang telah kita buat. Lalu setelah itu kita akan menambahkan button next untuk nantinya berpindah ke halaman selanjutnya. Ini jangan lupa karena ini mengganggu, kita matikan saja. Nah, dan kita akan menambahkan button next dengan cara kita meng-add-kan dulu horizontal arrangement ke dalam layar. Ininya non, dengan panjang adalah 100% dan tinggi adalah saya perkirakan yaitu 82%. Lalu kita tambahkan kembali. Ini adalah dengan panjang adalah 100%. Ininya non.
Dan horizontal arrangement kembali. Ini perkirakan adalah panjangnya yaitu spasinya adalah 77%. Lalu akan kita tambahkan button next di sebelah sini. Caranya adalah kita tambahkan button. Setelah itu kita akan meng-add gambar dari button. Nah ini. Next. Di sini saya perkirakan yaitu dengan memiliki tinggi 9 dan juga panjang adalah 14%. Lalu ini teksnya kita hapus. Nah, ini adalah template ataupun bahan dari materi yang pertama, halaman pertama. Lalu selanjutnya kita akan membuat materi yaitu pada halaman kedua. Kita add screen, yaitu beri nama dengan materi 2. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita matikan saja. Setelah itu, kita tambahkan bahannya, yaitu template bahan materi yang kedua. Nah, seperti ini. Kita upload. Nah, jika sudah nampak seperti ini, seperti biasa di halaman pertama, kita akan menambahkan button next di sini untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Di sini saya berencana membuat materi yaitu 4 halaman. Caranya sama, yaitu menambahkan horizontal arrangement dengan tinggi adalah 85 saya perkirakan, dan juga panjang adalah 100%. Setelah itu kita tambahkan horizontal arrangement kembali, ini ya non, dengan panjang adalah 100%. Tambahkan kembali untuk membuat spasi sebelah kiri, ini ya non, dengan panjang saya perkirakan adalah 77%. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan button di sebelah sini. Tambahkan button, lalu dengan teksnya hapus. Setelah itu kita akan mengupload button next untuk pada halaman seperti ini. Kita atur ukurannya dengan sama seperti sebelumnya, yaitu 9:14%. Ini non sudah. Nah, setelah ini kita lanjut ke materi yang ketiga. Membuat template materi yang ketiga. Nah, ini adalah materi ketiga, masih kosong. Ini hapus. Kita akan upload template dari materi yang ketiga. Nah, ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan button. Di sini akan berkreasi, saya menambahkan buttonnya di tengah seperti ini. Caranya adalah sama, hanya saja kita mengatur ukuran dan juga letaknya. Ini letaknya saya perkirakan adalah tingginya adalah 65% dan panjangnya adalah 100%. Lalu kita tambahkan kembali horizontal arrangement, ininya non, dengan panjang adalah 100% dan juga tinggi saya perkirakan adalah 15% saja. Nah, lalu kita akan menambahkan spasi sebelah kiri dengan tinggi adalah 45%. Tingginya otomatis saja, panjangnya adalah 45%. Setelah itu langsung saja kita tambahkan button pada template yang materi yang ketiga ini. Lalu kita atur sama, ini pun 9:14%. Kita hapus namanya. Nah, sudah beres. Langsung saja kita beralih ke materi yang keempat.
materi 4. Nah, ini adalah materi yang terakhir. Kita tunggu. Nah, ini materi yang keempat. Ini matikan saja. Langsung saja kita upload bahan materinya. Nah, ini materi yang keempat kita upload. Nah, jika sudah terupload seperti ini, saya berencana di sini membuat tombol home di sebelah sini. Nanti jika dipencet, tombol home-nya nanti langsung beralih ke bagian menu. Kita tambahkan dahulu horizontal arrangement. Di sini saya perkirakan dengan tinggi adalah 70% dan juga panjang adalah 100%. Ininya 65 saja. Ini non, kita tambahkan kembali. Ini adalah dengan tinggi adalah 20% dan juga panjang adalah 100%. Ini non. Setelah itu kita tambahkan spasi sebelah kiri dengan panjang 65%. Ini warna backgroundnya non saja agar terlihat transparan. Lalu kita tambahkan button home. Kita upload gambarnya. Nah, lalu kita akan atur ininya adalah tingginya 20% dan juga panjangnya adalah 30%. Nah, sudah seperti ini, ini tinggal hapus saja. Nah, secara keseluruhan isi dari button materi pada menu ini sudah kita buat semua. Lalu kita akan berlanjut ke template isi button dari latihan. Nah, untuk membuat template dari button latihan, selanjutnya kita buat add screen saja. Kita beri nama misalnya latihan. Kita tunggu dulu. Nah, ini jika sudah muncul, fitur visible matikan saja. Lalu kita upload. Di sini kita cari misalnya quiz. Nah, ini adalah template dari background latihan. Di sini saya akan memberi button mulai di sebelah sini. Caranya adalah sama seperti sebelumnya. Kita beri nama horizontal arrangement, kita add ke screen kita. Lalu dengan panjang kita perkirakan adalah 75%. 65% saja. 60. Dengan panjang adalah 100%. Lalu ini non, kita beri ini menurut saya hanya cukupnya 50% saja. Lalu ini beri tinggi 20. 20 saja. Dan tinggi ini adalah 20. Dengan panjang adalah 100. Kita non. Lalu kita buat spasi sebelah kiri. Ininya adalah 5 saja. Ininya kemudian kita beri spasi ataupun panjang adalah 33%. Langsung kita beri button. Kita tambahkan image dari mulai. Kita hapus teksnya agar tidak mengganggu. Kita atur dengan panjang adalah yang pertama tadi
Kita lihat dahulu. Nah, ini adalah 5:27%. Misalnya ini adalah height-nya 5 dan juga panjangnya adalah 27%. Nah, jika sudah seperti ini adalah template awal dari button latihan. Setelah itu kita akan beralih, kita akan membuat button tentang isi dari button tentang. Kita beri nama screen-nya yaitu tentang. Nah, ini adalah button tentang. Langsung saja kita upload template-nya. Inilah button tentang. Lalu selanjutnya kita akan membuat isi dari button bantuan. Kita tunggu. Ininya titelnya hapus saja. Langsung saja kita upload gambar ataupun template dari bantuan. Nah, jika semua isi dari menu sudah kita buat, lalu selanjutnya bagaimana sih caranya jika kita pencet button ini ataupun di button sebelumnya, kita akan beralih ke yang kita akan rencanakan. Misalnya, jika kita pencet mulai, jika kita pencet, nanti akan muncul layar menu. Itu caranya adalah. Nah, jadi teman-teman, caranya adalah kita akan memprogram dan juga mengkonsep sebuah button dari aplikasi yang akan kita buat. Caranya itu, kita pergi ke Blocks. Tapi sebelumnya, agar mempermudah button yang pada layar pertama, kita ganti namanya menjadi button mulai. Nah, setelah itu kita pergi ke Blocks, kita klik button mulai. Nah, kita pencet yang ini. When button mulai diklik, jadi jika button mulai diklik, maka akan kita pencet open another screen. Kita membuka screen yang bernama teksnya ganti ataupun add menjadi ini tambahkan yaitu screen menu. Nah, ini adalah program yang dari screen yang pertama sudah beres. Jadi misalnya jika kita pencet button mulai, nanti akan muncul screen menu. Begitupun kita akan mengkonsep, selanjutnya adalah button materi, button latihan, tentang, dan juga bantuan. Agar mempermudah, kita rename dahulu. Misalnya ini adalah button latihan. Yang kedua, ini adalah button latihan. Yang pertama itu harusnya adalah button materi. Lalu yang kedua adalah button latihan. Lalu yang ketiga button tentang. Lalu yang terakhir button bantuan. Setelah itu kita pergi ke Blocks, kita pencet button materi. Nah, when button materi klik, ini pun sama, open another screen, kita beri teks. Nah, jika button materi diklik, maka akan muncul materi 1, misalnya materi 1. Nah, setelah itu ini pun sama, kita ke latihan. Nah, inilah contoh pemrograman dari aplikasi ataupun media yang menggunakan Meet App Inventor. Ini pun sama. Teksnya kita namakan when button latihan, akan muncul screen latihan.
Lalu yang ketiga adalah button tentang. Ini pun sama, kita beri tag, ini kontrol dahulu, open another screen yang bernama tentang. Lalu yang keempat adalah button bantuan. Kontrol, kita cari open another screen name, kita beri teks adalah bantuan. Nah, program dari button yang kita rencanakan dan juga kita desain, misalnya kita menu materi, menu latihan, menu button tentang, dan juga button bantuan sudah beres. Lalu selanjutnya adalah kita akan beralih ke latihan yang satu atau materi yang satu, Nah, jika klik ini dipencet, ini akan muncul ke materi yang kedua. Ini pun sama, ini bebas mau diganti atau enggak. Kita ke blocks, button 1, misalnya adalah ini pun sama, open another screen, kita beri nama materi 2. Nah, sudah beres. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kedua. Nah, ini jika button next dipencet pada layar yang kedua ataupun materi kedua, akan muncul selanjutnya yaitu ke bagian materi yang ketiga. Ini pun sama, kita beri nama materi 3. Selanjutnya kita beralih ke screen yang materi 3. Ini pun sama, adalah kita pencet, kontrolnya kita beri nama open another screen, kita tambahkan next, kita beri nama teksnya yaitu materi 4. Nah, di materi 4 ini kan dalam desain jika kita pencet home, ini akan beralih ke layar dari menu. Ini sepertinya kelebihan. Nah, setelah itu adalah kita beri programnya sama, akan tetapi kita beri teksnya yaitu dari teks menu ini. Menu. Nah, program dari sudah beres. Nah, secara keseluruhan, misalnya kita pencet menu, langsung saja nanti tertuju pada materi pertama. Jika di next, nanti akan muncul ke materi kedua, begitupun selanjutnya. Lalu adapun button dari latihan, jika dipencet nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu adalah button tentang, nanti jika dipencet akan muncul seperti ini. Lalu yang terakhir adalah button bantuan. Dan jika dipencet akan muncul template seperti ini. Nah, ini program yang pertama sudah kita program dengan baik dan juga benar. Lalu kita akan menambahkan soal-soal kuis sederhana pada aplikasi Meet App Inventor ini. Nanti kita akan tambahkan di setelah template dari latihan ini ataupun kuis ini. Nah, teman-teman, setelah kita merancang konsep awal dari sebuah aplikasi yang akan kita buat, lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah latihan dari aplikasi yang akan saya buat nanti. Kita add screen saja, kita beri nama misalnya latihan 1.
Langsung saja kita upload template-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung tambahkan horizontal attachment dengan panjang misalnya 20 dan juga panjang 100. Ininya sepertinya 35. Ini kita tambahkan label pertama, hapus saja. Ini 100, tingginya otomatis saja. Lalu kita tambahkan kembali table arrangement. Setelah itu kita tambahkan label selanjutnya. Jika sudah, kita tambahkan button. Ini adalah opsi atau pilihan ganda untuk A, B, C, D. Langsung saja kita format font size. Misalnya ini adalah option A. Lalu kita buat ini adalah option B. Kita beri gambar. Lalu selanjutnya ini adalah option C. Kita atur warna dan juga ukurannya agar sama seperti yang sebelumnya. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mengatur ukuran dari isi dari optionnya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan memprogram sebuah blocks yang disediakan oleh MIT App Inventor untuk menambahkan soal-soal dan juga memprogram. Jika soal itu benar, maka akan mendapatkan nilai. Jika salah, tidak mendapatkan nilai ataupun tidak mendapat skor. Lalu di akhir kita bisa melihat skor yang akan kita peroleh dalam menjawab kuis yang telah kita rencanakan dan juga telah kita rancang.
Nah, teman-teman, setelah kita merancang latihan ataupun template latihan kuis yang telah kita rancang, kita langsung ke blok saja. Untuk membuat soal yang akan kita buat, kita klik ini. Setelah itu kita cari make a list. Ini adalah contoh, bisa beri nama. Ini adalah program yang akan kita jalankan jika ingin membuat soal. Lalu kita tambahkan teks. Nah, di sini kalian bisa menambahkan soal-soalnya di ketikan sini. Bisa diketik, ataupun kalian bisa kopas dari internet, langsung paste di sini. Lalu setelah itu kita akan membuat variabel baru dengan nama ini, misalnya adalah pilihan A. Kita buat lagi duplikat saja. Ini adalah pilihan B. Lalu duplikat kembali. Ini adalah pilihan C. Dan ini terakhir ada pilihan D. Lalu ada pun juga jawaban. Ini untuk memprogram jika kita memencet soal yang pertama ya jawabannya A, nanti keluarnya adalah A. Seperti itu. Selanjutnya adalah setelah kita merancang soal-soal ini, di sini saya sudah menambahkan 4 soal, lalu kita membuat option A. Di sini kita buat juga 4, karena kita membuat 4 soal. Teks. Nah, setelah itu kita akan menentukan bahwa pada option A, pada nomor 1, 2, 3, 4, kita akan menambahkan jawaban apa saja. Misal nomor 1, pengertian singkat tentang kongruent adalah dua benar dikatakan itu adalah pernyataan benar atau salah. Di sini saya menambahkan benar. Lalu pada nomor 2, pada option A, simbol dari kongruent adalah misalnya ini. Ini adalah jawaban yang benar misalnya. Dan selanjutnya seterusnya. Kita bisa menentukan misalnya pada yang ketiga, jika hanya suri-suri bersuaian, ini adalah pengertian dari bisa kita tambahkan kongruen, sebangun, atau dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah kita seperti sama halnya pada pilihan pertama. Kita buat option di pilihan B itu apa saja, C dan juga D. Misalnya dibuat list. Sorry, salah pencet. Nah, ini. Tambahkan teks. Nah, di sini artinya pada nomor 1, di sini option A-nya apa, B-nya misalnya salah, dan selanjutnya. Misalnya pada nomor 2, nah ini adalah option A pada nomor 1, dan ini option A pada nomor 2, ini adalah option A pada nomor 3, dan ini adalah option A pada nomor 4, dan seterusnya. Kita bisa menambahkan dan juga merancang soalnya. Caranya kita tambahkan listnya, kita tambahkan itemnya, dan begitu pun selanjutnya. Lalu kita tambahkan teksnya. Di sini kita bisa mengisi sebuah jawaban ataupun sebuah option yang akan kita rancang. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita akan menambahkan inisial global jawaban.
Misalnya kita tambahkan make list. Misalnya pada jawaban yang pertama, pengertian singkat tentang kongruen adalah, misalnya ini jawabannya adalah benar, maka kita isi adalah A. Selanjutnya pada nomor 2, ini adalah jawabannya B. Lalu yang ketiga, kita tambahkan dulu itemnya karena ada 4 soal. Kita duplikat saja. Nah, pada nomor 3 jawabannya adalah C. Langsung kita buat. Lalu yang terakhir adalah jawabannya B. Nah, ini adalah sebuah program awal dari soal pilihan ganda. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menempatkan soal-soal dan pilihan ini ke dalam template yang telah kita buat. Caranya adalah kita membuat seperti ini. Ke prosedur, kita tuh prosedur ini beri nama panggil soal. Lalu kita beri label soal teks. Ini global soal, bisa dicari di sini. Dan ini adalah pilihannya. Misalnya ini adalah pilihan A. Lalu selanjutnya ini adalah pilihan B. Dan begitu pun seterusnya. Ini bisa pilihan C dan ini pun pilihan C. Kita duplikat. Ini pilihan D dan ini pun pilihan D. Jadi setelah kita rancang seperti ini, jika kita sudah memprogramnya, nantinya di sini akan muncul nampak soalnya dan juga ini adalah pilihan-pilihannya yang telah kita buat seperti ini. Misalnya nomor 1, pengertian ini soalnya ini akan muncul di sebelah sini, di label soal ini. Nah, yang ini nanti ukurannya bakal menyesuaikan. Lalu yang selanjutnya adalah akan muncul pilihan-pilihannya. Misalnya pilihan A, nomor 1 benar, nomor 2, pilihan A adalah seperti ini, dan seterusnya. Nah, teman-teman, setelah kita membuat sebuah option A, B, C, D, ini kita akan memprogram sebuah blocks dari soal yang telah kita buat. Ini adalah contoh program benar atau salahnya. Di sini kita set pilihan yang A yang misalnya nomor 1 ini adalah A. Misalnya nomor 1 adalah A, jawabannya benar. Nah, ini sesuai dengan jawaban, maka akan mendapatkan 25. Sedangkan jika salah, akan mendapatkan 0. Lalu kita buat batasannya, ini adalah if, kita tambahkan di kontrol. Nah, ini lalu tambahkan get global index di sebelah sini. Lalu setelah itu kita tambahkan ini logic. Setelah itu kita tambahkan math dengan isi 4. Kenapa 4? Karena kita membuat 4 soal. Lalu setelah itu, jika sudah memprogram jawaban benar atau salahnya, lalu kita akan membuat sebuah template. Misalnya jika nanti soalnya sudah selesai, nanti akan muncul template baru, yaitu bagian skor. Misalnya jika benar 4, nanti skornya adalah 100. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah kita membuat halaman dari skor. Di sini misalnya kita membuat add screen atau screen baru, kita beri nama skor. Lalu setelah itu kita berikan layout vertical arrangement. Setelah itu kita atur dengan panjang adalah 100% dan tinggi adalah 100%. Lalu kita beri nama label, fontnya kita atur 28 saja. Ini bisa kita mengatur font. Nah, ini bisa seperti ini, monospace, sans serif. Setelah itu kita hapus, jangan dulu. Kita atur. Jika sudah seperti ini, langsung saja
Di sini saya menambahkan sebuah setelah itu image template untuk mempercantik atau mengkreasikan aplikasi yang sudah dibuat. Nah, ini kita letakkan di sini. Nah, teman-teman, setelah kita membuat screen score, kita kembali ke blocks latihan 1. Ini adalah contoh program pada option yang A. Misalnya, kita memilih A dan jawabannya A itu adalah benarnya 25. Jika jawabannya berbeda, maka mendapatkan 0, skornya 0. Lalu, dan ini kita tambahkan global index dan get global index plus 1. Lalu call panggil soal yang di sini. Jadi jika soal nomor 1 beres ataupun pilihan yang pertama beres, ini akan ke soal yang berikutnya. Nah, tapi di sini kan baru option yang A. Di sini kita mempunyai 4 option yaitu sampai D. Ini pun sama karena scriptnya sama, langsung duplikat saja. Ini misalnya pilihan B dan ini pun B. Setelah itu duplikat kembali. Misalnya ini C dan juga ininya C. Lalu yang terakhir, nah, di sini semua program pada layar latihan sudah beres, mulai dari soal, option jawaban, lalu ini pun script dari soal-soal yang akan tertera pada template latihannya nanti. Lalu ini pun ada pilihan option A, jawabannya ini adalah aturan jika kita memilih jawaban benar atau salahnya. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan mengatur atau memprogram sebuah script skor pada latihan yang akan kita rancang ini. Nah, lalu teman-teman, kita pindah ke halaman skor. Di sini kita akan memprogram hasil dari soal ataupun kuis yang kita kerjakan. Di sini kita pilih, misalnya adalah kita cari Nah, teman-teman, selanjutnya kita ke halaman skor. Kita akan memprogram sebuah hasil skor nantinya akan muncul di layar yang telah kita buat. Misalnya yang ini. Ketika layar skor muncul, maka yang dilakukannya nanti adalah pada label ini kita pilih set label score. Mana ya? Nah, ini kita pilih join.
Misalnya skornya adalah kita pilih kata-katanya, your score is. Setelah itu kita akan menentukan start value-nya ataupun hasilnya. Kita pilih get start value. Nah, jika semua program ataupun desain blocks yang telah kita buat dan kita rancang, nah ini sudah beres. Mulai dari latihan ini pun sudah kita lakukan. Maka jika kita ingin menguji coba aplikasi yang kita buat, kita bisa saja langsung build aplikasinya ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tutorial cara penggunaan aplikasinya. Sebelumnya kita install dulu aplikasinya. Kita tunggu. Nah, setelah terinstall, langsung saja kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang telah kita rancang. Kita langsung saja mulai. Kita masuk ke menu. Inilah menu dari aplikasinya. Kita masuk ke button materi. Di sini ada layar pertama, layar kedua, layar ketiga, layar keempat, layar kelima, dan juga layar keenam. Setelah itu tidak ada crash, alhamdulillah. Kita ke home. Setelah itu kita akan mencoba latihan. Kuis di sini ada kuis sederhana, yaitu tinggal mulai saja. Di sini kita akan menjawab semuanya benar. Ataupun jawaban yang saya pilih adalah benar semua. Benar, ini C, ini sebangun, lalu dan ini 2. Nah, keluar nilainya. Kita langsung saja kembali keluar ke menu awal. Nah, jika kita salah menjawab, misalnya kita asal saja, nah ini ada kan muncul skor 25, berarti ini hanya benar satu soal. Kita kembali keluar. Setelah itu kita masuk ke menu tentang. Nah, ini sudah masuk, tidak ada crash. Lalu selanjutnya kita ke menu bantuan. Nah, ini yang terakhir adalah menu bantuan. Tidak ada crash juga, alhamdulillah lancar. Lalu selanjutnya kita akan menyudahi tutorial ini dengan cara keluar. Nah, alhamdulillah aplikasi yang telah saya rancang tidak mengalami crash ataupun kerusakan dalam penggunaannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan karena saya pun masih belajar. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.